Dia sebagai umat Islam itu diajarkan, dan bahkan di dalam Quran surah 5 ayat 73, 75 dan 116 di sana dikatakan dengan jelas tentang adanya tiga Tuhan. Dan sebenarnya jelas dalam ayat ini itu menyinggung triteisme, bukan tritunggal. Ya, ini jelas sekali, triteisme bukan tritunggal. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh manusia. Saudara sekalian, sebuah tayangan, suatu ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang saudara-saudara kita yang diungkapkan oleh saudara kita yang beragama Kristen tadi telah kita saksikan di awal video ini, di mana dia menyebutkan bahwasanya ada konsep Trinitas itu di dalam Al-Quran. Tepatnya dia sebut di dalam surat yang kelima, ayat yang ke-73, 75, dan 116. Saudara sekalian, kalau menurut saya ini sangat gegabah ya, saudara kita ini sangat gegabah menyebutkan ketiga ayat tersebut sebagai dalil dari konsep Trinitas itu ada di dalam Al-Quran. Analogi yang mau saya berikan, dia itu ibarat orang yang mau terjatuh ke dalam jurang, lalu refleks tangannya itu menangkap dan memegang apapun yang ada di sekitarnya. Dia berharap mampu menyelamatkan dirinya dari keterpurukan dan jatuhnya di dalam jurang, sehingga tidak menyadari apakah yang dia pegang itu mampu menyelamatkan dirinya atau tidak. Dan ternyata yang dia pegang itu hanya rerumputan yang ketika dipegang, ditarik, itu tercabut dan membawa dia ke dalam jurang. Itulah analogi yang saya katakan. Baik, kita langsung saja mungkin menanggapi tentang apa yang dia sampaikan. Dia menyatakan di dalam surat Al-Maidah, yakni surat yang kelima yang dia sebut, ayat ke-73, 75, dan 116. Sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat tentang ayat ini terlebih dahulu. Bunyi ayat yang ada di dalam surat kelima atau surat Al-Maidah ayat yang ke-73 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ya. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya. Kita artikan, ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, ya, pasti orang-orang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Saya rasa dia tidak membaca ayat ini dengan benar, mungkin dia hanya mendengar-dengar saja, dan ternyata dia salah dengar. Justru ayat ini adalah ultimatum yang Allah sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang telah menjadikan konsep Trinitas dalam imannya. Begitu ya. Jadi Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Mungkin ini yang dia maksud, itu konsep Trinitas. Padahal konsep Trinitas yang dimaksud di situ adalah
titik kuat ayat ini ada di potongan ayat, di potongan pertamanya. Laqad kafarul ladzi, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Justru ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada konsep trinitas itu gitu. Jadi dia salah baca ini. Apalagi di potongan berikutnya ayat ini mengatakan wa ma min ilahin illa illahu wahid. Ya, kata Allah dalam ayat ini, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang esa. Justru ayat ini menunjukkan keesaan Allah, bukan konsep trinitas. Itu yang pertama. Kemudian kita coba lihat yuk ayat yang ke-75. Apa dalam ayat bunyi ayat ke-75? Bunyi ayat ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzuru ana yufakun. Ya. Di dalam ayat yang ke-75 ini dikatakan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Dan ibunya adalah seorang yang benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana mereka menjalankan kepada mereka ahli kitab, ya, menjelaskan kepada mereka, yakni ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Di ayat ini justru Allah mengatakan, menjelaskan tentang kerasulan Isa atau Yesus, bukan konsep trinitas. Ya, ini saya yakin orang ini tidak membaca dengan baik, ya, tidak membaca dengan baik tentang konteks ayat tersebut, ya. Sehingga dia salah dalam memahaminya, gitu loh. Mungkin dia hanya dengar-dengar saja, tidak ada konsep trinitas di situ. Kemudian di dalam ayat 116, ayat ini justru klarifikasi Allah kepada Isa atau Yesus. Yesus mengklarifikasi kepada Allah tentang tuduhan atau ucapan trinitas itu. Dan dia dianggap anaknya Tuhan, begitu ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yuk kita sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulti lin nasi attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Ini potongan ayatnya itu begitu kita bisa. Ini masih ada potongan berikutnya, cukup lumayan panjang. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Lalu Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan ada yang bukan hakku untuk mengatakannya itu." Nah, jadi justru ayat ini merupakan klarifikasi, ada tujuan, ada tuduhan gitu ya. Orang-orang yang menuduh Isa itu, Isa ibunya atau Yesus ibunya dan Allah itu menyatu. Ini justru klarifikasi. Sungguh kata Isa tidak pernah itu dikatakan begitu gitu. Nah, ini bodohnya itu di sana. Sebetulnya begini, Saudara. Memang ada beberapa konsep tentang Trinitas itu di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an. Hanya saja ayatnya justru menjelaskan bahwasanya hukum tentang Trinitas itu adalah kekafiran, begitu loh. Kalau dia mengatakan tadi di dalam ayat 73, di ayat 72 sebelumnya juga ada, ya. Bunyinya hampir sama. Awal bunyi ayat itu tuh begini. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kalimat ini juga terdapat di dalam Al-Maidah, masih dalam surat yang sama, di ayat yang ke-17. Bunyinya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, justru ayat-ayat ini, Al-Maidah, surat yang kelima yang dikatakan oleh saudara kita tadi, Al-Maidah ayat yang ke-17, ke-72, 73, 75, 116, semua ayat itu justru
memberikan satu statement, Allah memberikan satu pernyataan yang jelas dan tegas, bahwasanya orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga, atau konsep adanya Trinitas, sungguh orang itu telah kafir. Nah, makanya orang ini, saya mungkin kalau saya gambarkan begini saudara, si Fulan ini yang video di awal tadi, mungkin sudah terlanjur panik gitu loh. Kenapa saya katakan panik begitu ya? Karena dia tidak menemui konsep Trinitas itu di dalam Alkitabnya, sehingga dia mencari, ibarat orang jatuh tadi. Oh, jadi asal pegang, ternyata yang dia pegang justru membenamkan dirinya, membuat pernyataan Allah, firman Allah itu mengkafirkan dirinya, begitu ya. Karena tidak ada di dalam Alkitab itu, dia tidak menjumpai konsep Trinitas itu di dalam Alkitabnya, lalu dia memaksakan Al-Quran untuk mengakui konsep Trinitas itu. Inilah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Memelintirkan ayat-ayat Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu mendukung konsep Trinitas, padahal tidak demikian. Silakan dibuka dengan baiknya, saudaraku. Saya tidak tahu siapa namanya karena memang tidak ada tersebut namanya di situ, ya. Dia ini diposting di TikTok, saya mendapatinya di TikTok, namanya tidak ada, status dan apanya tidak ada. Yang jelas siapapun itu orangnya, baca baik-baik Al-Quran itu. Tidak mungkin. Al-Quran itu tidak akan mengajarkan tentang konsep Trinitas. Kalau ada konsep Trinitas, tidak mungkin Allah katakan kul huwallahu ahad. Sama sebetulnya di dalam Alkitab juga Allah tidak pernah mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan adanya konsep Trinitas. Tidak ada konsep Trinitas di dalam Alkitab. Justru orang-orang yang menganggap atau mempertuhankan Yesus itu sendiri, dikatakan oleh Yesus mereka adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mempertuhankan Yesus, menurut Alkitab mereka adalah pembuat kejahatan. Ya, kita dapat lihat di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak akan masuk surga menurut Matius pasal 7 ayat 21. Di ayat 23-nya mengatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Dan di ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian sekalian pembuat kejahatan. Justru kitabnya sendiri mengatakan orang-orang yang mempertuhankan Yesus pertama tidak diakui oleh Yesus, yang kedua mereka adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena memang Yesus sendiri memiliki Tuhan. Ya, Tuhan yang diakui oleh Yesus itu ya Allah. Itu yang tertera baik di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 yang disampaikan dalam kitab Kejadian, kitab Ulangan. Kemudian ada Markus pasal 12 ayat 29, lalu juga ada Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dengan jelas dan tegas dikatakan keesaan Allah. Dengar hai Israel, Markus pasal 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4 juga dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 17, Yohanes pasal 17 ayat 3, hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus hanyalah utusan, Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah orang yang diamanahkan, seseorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya itu kepada pengikutnya. Jadi tidak ada konsep Trinitas, ya. Sungguh satu keteledoran yang sangat besar, ya. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kata-kata la ilaha illallah itu juga ada di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9. Bunyinya, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kalimat itu jelas, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu sangat jelas. Di dalam Ulangan pasal 39 juga dikatakan, sebab itu ketahuilah
pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit atas dan di bumi bawah. Tidak ada yang lain. Jadi saudara, sekali lagi kepada saudaraku tadi yang mengatakan, yang menyandarkan konsep Trinitas kepada Al-Maidah ayat 73, 75 dan 116, sungguh sangat itu menampar muka sendiri. Mengambil ayat itu sebagai dalil untuk pengakuan Trinitas kalian, Allah justru mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga itu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat menjadi iktibar bagi kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.